Hei, selamat siang. Selamat siang kawan-kawan. Ada yang menarik saya mau cerita siang ini nih. Apa sebetulnya yang membuat umat beragama itu em, dibilang dibilang perang kurang cocok bahasanya. Dibilang berdarah-darah rasanya kurang elok, walaupun realitanya kan banyak juga yang seperti itu. Konflik lah, konflik. Nah, menurut saya sebetulnya para ulamanya, para tokoh agamanya, masih ingat di video yang sebelumnya saya menjelaskan soal ulama. Jadi tokohnya itu yang memang um, kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, jujur dalam arti mengkritisi diri sendiri. Memang tahu membaca teks, bisa mendengar apa penjelasan dari orang lain tentang dirinya sendiri atau orang lain sendiri. Tapi apa sih sebenarnya makna substansif, makna esensial dari teks agama, teks teologis yang didengar, yang dibaca, atau yang disampaikan kepadanya, atau yang dia sampaikan sendiri, tidak dipahami secara utuh, secara bulat. Saya kasih contoh nih. Tadi malam saya bertemu dengan Gus Betik itu. Gus Betik ini wah, YouTube-nya itu udah uh subscribernya itu udah miliar gitu. Luar biasa. Jadi ada teman-teman dari Malang datang ke kecamatan ya ke Jawa Tengah lah untuk baik sekali, tujuannya mulia sekali untuk menyalurkan korban dalam rangka Idul Adha itu. Lalu kita janjian sesama anak siantar kan. Apapun yang terjadi ya siantarmen lah. Jadi walaupun berbeda akidah bukan berarti secara sosiologis kita menjadi hancur. Nah kan itu yang mau kita bilang, seperti postingan di status Facebook tadi pagi itu. Nah, saya berdiskusi banyak dengan mereka, dengan teman-teman di situ. Ada Ustadz Mahmud dari Kupang, salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Al Irsyad itu. Kami berdiskusi banyak di rumah. Salah satu rumah di tidak jauh dari Pondok Pesantren Al Irsyad. Kami berdiskusi banyak sebetulnya. Ya, tentang banyak hal yang asik ringan. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang tinggal di bumi Indonesia, berdiskusi sangat baik. Dan bahkan saya pun ikut sholat lah, kan sholat maghrib saya ikut sholat dengan mereka. Habis sebelum sholat sudah berdiskusi banyak masalah masalah banyak lah. Ya lalu kami sholat bersama-sama. Imamnya adalah Imam Ustadz Mahmud waktu itu. Selesai sholat kita lanjut lagi. Terus sudah mau pulang tapi diskusi 3 jam lagi soal saya ingin mengetahui secara lebih mendalam sebetulnya. Walaupun jujur saya mau bilang ini bukan berdebat ya, tapi kalau mau dibilang berdebat ya jujur saja saya bilang saya kalah berdebatnya ya. Tapi memang saya tidak ingin cari menang, saya ingin memahami apa yang mengkonstruksi teman-teman dari Muslim itu untuk meyakini Quran itu. Apa yang membentuk mereka untuk mengimani Quran. Menarik, sangat menarik, sangat. Saya pun jujur saya bilang selalu saya terbuka dengan hal-hal yang baru. Segalanya bagi saya baru lah. Aku nggak mau terlalu sombong kayak orang-orang. No, saya betul-betul bilang ada banyak hal yang baru dari orang-orang yang diurapi oleh Allah itu untuk menyampaikan kepada saya. eh, Seperti saya didoakan bersama-sama untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu it's totally fine ya.
Tidak ada persoalan-persoalan keimanan bagi saya. Saya belajar Islam justru pemahaman kekristenan saya itu lemah, terkonstruksi dengan baik. Sekaligus pemahaman keislaman saya juga semakin solid dengan baik. So, menarik itu kalau ada orang yang mau mengambil posisi-posisi seperti itu. Nah, kembali ke Quran tadi, saya bertanya serius karena memang jujur saya bertanya. Saya orang yang ya orang Siantar itu mungkin yang tinggal bagi kami itu udah hanyalah kejujurannya. Saking jujurnya kita memang jadi miskin kan kayak gitu itu. Oke, saya bertanya lalu bagi muslim itu Quran, tapi tentu ini kan muslim yang berdiskusi dengan saya. Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada manusia itu. Jadi firmannya Allah, bahasanya. Nah, ini yang menarik. Saya bertanya 3 jam kita berdiskusi soal itu. Balik lagi. Bukan ingin muter-muter karena ingin mendapatkan mozaiknya itu menjadi satuan yang terbentuk kokoh gitu. Jadi firman Allah, Quran itu adalah bahasanya Allah, tulisannya Allah. Ya, walaupun teman-teman sama seperti saya tentu bagaimana mungkin dengan segala argumentasi, mungkin juga sudah melihat YouTube perdebatan soal itu, membaca soal, tapi saya ingin tahu betul-betul pure hati saya ingin tahu. Moga-moga dapat hidayah, why not? Terus jadi Quran itu, Quran dalam artian Quran yang asli itu menurut pemahamannya itu dibahasakan oleh Allah sendiri, adalah bahasanya Allah sendiri, bukan bahasa Arab. Nah, memang saya waktu itu tadi malam mengatakan ini pembicaraan kita bisa aman berbicara di sini karena mungkin orang Maroko tidak punya pemahaman yang sama, orang Turki tidak punya pemahaman yang sama, Arab juga mungkin senang dia karena memang lafaznya Quran itu kalau dilihat dengan bahasa modern sekarang adalah bahasa yang Arab, walaupun kan ada yang supaya bisa dibaca ada ada hurufnya itu. Tetapi dari teman-teman dari Arimatea dan dari Ustaz Mahmud yang dari Al Irsyad itu mengatakan, thank you di okay, you can go now. Bahwa itu bahasanya Allah, itu yang disampaikan kepada manusia. Memang saya ingin itu bahasa yang dituliskan oleh manusia, dalam hal ini adalah penulis Quran yang menerima. Tetapi saya melihat seperti itulah bentuk keimanan, keyakinan dari teman-teman yang saya ajak berdiskusi itu. Gus Betik, Bang Sukoco bilang bukan iman, tapi itu pengetahuan. Oke, saya menerima penjelasan itu. Karena kalau mau jujur, saya kan juga mengatakan di Kristen pun Tuhan menginspirasikan, mengilhamkan, memberikan wahyuan kepada orang yang menerima Alkitab itu lalu dituliskan. Lalu Gus Betik dalam tulisan apa? Walaupun pertanyaan yang sama saya tanyakan ke beliau, lalu nanti sampai ke situ soal mana tulisan yang bersama, asli atau tidak, panjang lebar soal itu, berulang-ulang diskusi kita. Tapi yang saya dapatkan dari situ memang pengetahuan kita tentang keyakinan orang lain, pengetahuan orang lain dalam bingkai agama punya hal yang berbeda, yang tidak persis sama dengan yang orang lain pahami. Maka poinnya yang mau saya katakan adalah untuk tidak mudah, untuk tidak cepat-cepat
mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang disampaikan kepada kita, ketika itu menyangkut orang lain. Karena bagi kita pun sebetulnya itu berlaku menyangkut diri kita sendiri. Waktu itu memang saya bilang, kalau begitu kenapa ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang tanpa sengaja ada kitab suci Quran yang sudah lapuk lalu dibuang di tempat pembakaran sampah, lalu itu menjadi polemik nasional, bahkan kadang-kadang internasional gitu. Lalu tetapi saya tidak tentu politis, tetapi kan maksud saya begitulah bahasanya Gus Betik saya pakai ini, cara Muslim memperlakukan pengetahuannya memandang firman Allah yang terbukukan itu. Nah, di Kristen memang lebih pada bukan soal menghafalnya. Jadi kan yang sampai Bang Iwan bertanya kepada saya, apakah kalau semua dunia ini hancur, Kristen bisa menulis ulang Alkitabnya? Saya bilang tidak, jujur saja, mungkin saja tidak ada orang yang walaupun tadi malam saya bilang tidak ada, tapi tidak menutup kemungkinan, karena kita tidak tahu siapapun di dunia ini yang bisa menuliskan ulang. Karena tulisannya pun bisa saja jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan segala macamnya. Lalu berteriak takbir Allahu Akbar. Yes, Muslim memang dia bisa menghafal. Maka saya bilang, saya pun kalau di karantina 5 tahun akan bisa menghafal dan melafalkan itu Quran. Karena bagi Kristen substansinya adalah bukan soal pelafalannya, bukan soal penghafalannya, bukan soal pelafasannya, tetapi adalah melakukan dan mengerjakannya untuk memberkati orang, untuk mensejahterakan orang, bukan untuk mengambil nyawa orang atau bukan menghajar keyakinan orang. Itu jadi, kalaupun dunianya misalnya hancur, tidak lagi ada kitab suci bagi orang Kristen, tidak ada lagi firman Allah bagi orang Kristen, bukan itu pada prinsipnya. Karena Tuhan sendiri berkuasa mereveal dirinya sendiri kepada makhluk ciptaannya lewat firman-Nya yang terbukukan untuk menuntun orang-orang. Jadi bukan soal materi sebetulnya. Karena nanti kan pembicaraannya bisa sampai mana yang asli, mana yang tidak asli. Walaupun itu penting, tetapi substansi keyakinan keberimanan Kristen itu bukan pada materi. Itu bukan kepada wujud, tetapi dia bicara pada selama saya meyakini Allah Tuhan bisa menuntun hidup saya, bisa membantu orang lain. Nah, maksud saya substansinya itu. Semoga hari Anda menyenangkan, karena Tuhan Yesus memberkati.